Untuk part terakhir kita akan membahas tentang pengurutan menggunakan sistem penyisipan. Nah, untuk teknik yang ketiga ini merupakan teknik yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu seperti bagaimana kita menyortir kartu remi. Nah, itu biasanya kita akan mengambil dulu satu angka atau satu kartu dengan angka tertentu, lalu kita akan bandingkan dengan angka sebelah kiri. Kalau sebelah kirinya angkanya lebih besar, maka angka punya kita itu akan terus disisipkan di antara angka-angka yang lebih besar tersebut. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana teknik penyisipan ini digunakan, teman-teman tinggal bayangkan saja pada saat kita melakukan penyortiran pada kartu remi. Oke, kita lanjut pada contohnya. Nah, sebelum kita masuk pada contoh pengerjaannya, seperti biasa, tahapan persiapan dulu. Nah, untuk persiapannya kita siapkan satu array dengan indeks berjumlah 5 di sini dengan elemen array-nya yang belum terurut. Nah, di sini nanti kita akan urutkan array ini secara ascending seperti biasa. Jadi nanti urutan yang paling awal itu menjadi nilai yang paling kecil, sedangkan indeks yang paling akhir itu akan mendapatkan elemen nilai yang paling besar. Nah, selain array, yang kita siapkan adalah di sini ada satu variabel, namanya itu variabel kunci, yang akan menyimpan posisi nilai manakah yang akan kita sisipkan nanti. Nah, ini hampir mirip penggunaannya dengan variabel minimum atau maksimum pada selection sort. Nah, kalau di sini kita tidak perlu menyimpan posisinya, hanya perlu menyimpan nilainya saja. Nah, nilai kunci ini itu adalah nanti akan kita tentukan terlebih dahulu, kemudian nanti akan kita bandingkan dengan semua elemen array yang berada di sebelah kirinya. Nanti kalaupun posisinya belum sesuai, maka akan digeser elemen yang sebelah kirinya ke sebelah kanan, kemudian nanti nilai kunci ini yang akan kita sisipkan pada posisi yang sesuai. Oke, kita masuk untuk proses yang pertama, di mana proses pertama ini kita akan menemukan posisi untuk kunci ke-1. Nah, kunci ke-1 itu kunci yang mana? Jadi kita punya dulu variabel kunci. Nah, di sini kita punya array. Nah, kita akan menentukan bahwasanya untuk kunci yang pertama itu kita ambil dari nilai elemen yang indeks ke-1. Nah, jadi yang menjadi kunci pertama itu adalah indeks ke-1 yang ini, yang nilainya 16. Nah, kita update pada variabel kuncinya, sehingga sekarang variabel kunci memiliki nilainya 16. Nah, kita kunci ya di posisi elemen array ke-1 di sini, yang menjadi kuncinya. Selanjutnya, tinggal kita lakukan proses perbandingan. Nah, apakah nilai elemen sebelah kiri, nah berarti sebelah kirinya di sebelah sini, kebetulan pada posisi kunci ini, kita memiliki satu elemen yang ada di sebelah kiri. Nah, kita bandingkan, apakah nilai elemen yang sebelah kirinya itu lebih besar dari kunci atau tidak. Apakah nilai elemen sebelah kirinya lebih besar daripada elemen kunci? Nah, kita cek apakah 54 lebih besar daripada 16. Ya, karena ya, maka di sini kita harus melakukan pergeseran. Jadi 54 ini kita akan geser posisinya ke posisi ke sebelah kanannya. Sehingga dia yang asalnya di indeks ke 0 digeser ke sebelah kanannya menjadi indeks ke 1. Nah, posisi ke 0-nya kita sementara kosongkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita cek apakah masih ada elemen sebelah kiri kunci. Nah, sebelah kiri yang kuning ini yang belum kita bandingkan. Nah, karena tidak ada, maka kita tinggal lakukan penyisipan nilai kunci yang 16 ini pada posisi yang kosong. Nah, posisi pada elemen ke 0. Nah, kita tinggal masukkan sehingga posisinya sekarang elemen ke 0 itu bernilai 16. Nah, yang asalnya dikunci di sini. Selanjutnya, kita akan mencari posisi untuk kunci kedua. Berarti kunci kedua itu dari mana kita ambilnya? Nah, kunci kedua itu kita ambil dari nilai elemen kedua. Nah, berarti berpindah ke sebelah sini. Nah, oke, kita sekarang masukkan. Berarti nilai kunci 42, lalu kita kunci posisinya di indeks kedua. Lalu kita cek
ada berapa elemen di sebelah kiri indeks kedua ini? Kita memiliki dua elemen ya, indeks ke-0 dan indeks ke-1. Nah, nanti kita akan bandingkan masing-masing elemen yang ada di sebelah kiri dengan elemen dari kunci. Mulai dari elemen ke-1 kita bandingkan, kemudian nanti kita bandingkan untuk elemen ke-0. Oke, untuk elemen yang pertama kita bandingkan apakah elemen sebelah kirinya lebih besar daripada kunci. Nah, kita cek apakah 54 lebih besar dari 42. Ya, karena iya. Nah, di sini kita akan pindahkan. Jadi posisi 54 kita geser ke sebelah kanan. 54 yang asalnya di posisi 1, kita geser ke sebelah kanannya, dia berada di posisi indeks kedua. Oke. Apakah di sebelah kirinya masih ada elemen? Ya, karena masih ada, kita lanjut bandingkan. Di sini kita bandingkan sekarang elemen sebelah kiri, yaitu 16 yang ada di indeks 0, apakah dia lebih besar dari 42? Karena jawabannya tidak, maka di sini kita tinggal tidak melakukan pergeseran, karena jawabannya tidak lebih besar ya. Jadi di sini kita tidak melakukan pergeseran. Kemudian, apakah masih ada elemen sebelah kiri dari kunci? Nah, karena tidak ada, maka kita tinggal langsung melakukan penyisipan nilai kunci yang 42 itu pada posisi yang kosong. Nah, posisi yang kosong beradanya di posisi ke-1 di sini. Sehingga 42 itu kita masukkan ke posisi elemen ke-1. Nah, di sana. Selanjutnya tinggal kita lanjut untuk menemukan posisi kunci ke-3. Nah, posisi kunci ke-3 itu kita ambil pada elemen ketiga. Berarti elemen ketiga itu adalah elemen di sini yang isinya 4, posisi ketiga. Nah, kita lihat dari posisi ketiga ini, di sini yang posisi kunci, kita memiliki 3 elemen di sebelah kirinya. Maka nanti kita akan membandingkan kunci pada posisi ketiga ini dengan elemen kedua, elemen ke-1 dan elemen ke-0. Nah, gitu. Jika ada yang lebih kecil nilainya, maka nanti elemen tersebut akan digeser ke sebelah kanan. Oke, kita coba satu persatu. Oke, sekarang kita bandingkan apakah elemen sebelah kiri lebih besar daripada kunci? Nah, apakah 54 lebih besar daripada 4? Nah, karena iya, maka kita lakukan pergeseran. Nah, pergeseran 54-nya kita akan geserkan di sebelah kanan. Jadi 54 yang asalnya di posisi kedua, kita akan geserkan dia ke posisi ketiga. Seperti ini. Jadi 54-nya kita geser ke posisi ketiga. Masih adakah elemen sebelah kiri? Nah, masih ada kan? Ini masih ada yang harus kita bandingkan. Kalau masih ada, berarti kita lanjut untuk membandingkan. Kita bandingkan apakah elemen sebelah kiri, nah, si 42 itu lebih besar dari nilai kunci. Nilai kuncinya 4. Ya, karena ya, maka kita akan lakukan pergeseran. Yang digeser mana? 42 ini kita akan geser dia ke posisi sebelah kanannya. Jadi yang asalnya 42 di posisi indeks ke-1, dia sekarang pindah ke posisi indeks kedua. Nah, jadi seperti ini. 42-nya sekarang berada di posisi indeks kedua. Masih adakah elemen sebelah kiri kunci? Masih ada ya. Ini indeks ke-0 belum kita bandingkan. Nah, karena masih ada, kita lanjut dulu satu lagi. Nah, sekarang kita akan bandingkan indeks ke sebelah kirinya, indeks ke-0 yang 16 ini, apakah 16 lebih besar dari kunci? Ya, karena nilainya ya, berarti kita geserkan. Nah, geserkan nilai 16 ini kita geser ke posisi sebelah kanannya. Berarti yang 16 yang asalnya di posisi 0, kita geser ke sebelah kanannya, yaitu di indeks ke-1. Seperti ini. Sekarang masih adakah elemen yang harus kita bandingkan dengan kunci? Masih adakah elemen sebelah kiri dari kunci? Nah, karena sudah tidak ada, maka tinggal kita lakukan penyisipan. Jadi sisipkan nilai kunci 4 ini di posisi yang kosong. Posisi yang kosong di mana? Posisi indeks ke-0. Jadi 4 ini kita masukkan ke posisi ke-0. Seperti ini. Oke, selanjutnya proses yang terakhir adalah untuk posisi kunci keempat. Kunci keempat itu kita ambil dari elemen array keempat. Jadi sekarang
kita punya nilai kuncinya adalah 21. Posisi kuncinya kita kunci di indeks keempat. Apakah ada elemen sebelah kiri? Ya, sebelah kirinya banyak ya, ada 4 elemen di sini, mulai dari indeks ke-3, ke-2, ke-1, sampai indeks ke-0. Berarti nanti kita akan bandingkan satu persatu elemen indeks yang sebelah kiri dari indeks kunci. Kita akan mulai dengan indeks ketiga. Apakah posisi 54 ini, apakah nilai 54 ini lebih besar dari nilai 21? Ya, karena ya, maka kita geserkan. 54 yang asalnya di posisi 3, kita akan geser ke sebelah kanannya, berarti dia berpindah posisi ke posisi 4. Nah, seperti ini. Jadi 54 sekarang menduduki posisi keempat. Nah, masih ada? Nah, masih banyak. Sebelah kirinya, kita sekarang bandingkan. Kita akan bandingkan yang sebelah kirinya lagi, yaitu nilai 42. Apakah lebih besar dari nilai kunci? Ya, karena hasilnya ya, berarti kita lakukan pergeseran. Yang digeser itu adalah nilai 42 ini kita geser ke sebelah kanan. Jadi 42 yang asalnya menduduki indeks kedua, kita geser ke posisi 3, seperti ini. Jadi 42 yang asalnya di posisi kedua, kita pindahkan dia ke posisi ketiga. Terus kita lanjut, masih ada elemen di sebelah kiri kunci. Sekarang kita bandingkan untuk sebelah kiri selanjutnya. Nah, sekarang apakah elemen yang sebelah kiri kunci, yaitu indeks ke-1, 16 itu lebih besar dari 21? Tidak. Nah, kalau tidak berarti tidak ada pergeseran. Terakhir, kita bandingkan yang sebelah kirinya lagi. Kita bandingkan posisi sebelah kiri, yaitu posisi keempat. Apakah keempat ini lebih besar dari 21? Karena tidak, maka tidak terjadi proses pergeseran. Oke, masih adakah nilai elemen sebelah kiri kunci? Nah, karena dia sudah tidak ada, maka tinggal lakukan proses penyisipan nilai kuncinya pada posisi yang kosong. Kosong itu kan berada di indeks kedua, maka sekarang indeks kedua diisi dengan nilai 21. Nah, ini. Karena sudah tidak ada lagi kunci selanjutnya, maka tinggal kita lakukan, ini kan tidak perlu jadikan kunci karena tidak ada lagi pembandingnya. Oke, kita tinggal lanjut. Maka sekarang sudah kita urutkan. Yang asalnya array-nya tidak berurutan, sekarang dia sudah berurutan secara menaik dari posisi yang nilai paling kecil sampai ke nilai yang paling besar. Nah, itu adalah 3 dari algoritma pengurutan yang kita gunakan pada minggu ini. Untuk teman-teman lebih memahami 3 algoritma ini, saya sudah menyediakan alat simulasi yang sudah saya posting online di website saya. Ini alamatnya. Nanti teman-teman tinggal uji cobakan saja. Nah, teman-teman nanti tinggal masuk ke alamat yang sudah ada di sini. Nah, selanjutnya untuk praktikum, untuk minggu ini teman-teman silakan berpraktikum. Ini saya sudah sediakan 3 soal. Teman perhatikan, soalnya kita bagi berdasarkan angka terakhir pada NPM masing-masing. Perhatikan pembagiannya, jangan sampai nanti salah mengerjakan. Soalnya seperti biasa adalah melengkapi coding. Saya sudah berikan coding buat teman-teman semuanya. Teman-teman hanya tinggal menambahkan coding yang dibutuhkan sehingga aplikasinya bisa berjalan seperti yang ada tampil di sini. Nah, ini juga sama. Ini nomor 2. Ini tampilan nomor 2. Lalu ini terakhir adalah untuk nomor 3. Nah, ini untuk nomor 3. Nanti tampilannya seperti ini. Untuk proses pengumpulannya, nanti teman-teman silakan screenshot ataupun foto, source code, dan bukti running aplikasinya. Simpan di file Word. Jangan lupa tambahkan identitas, nama, NPM, dan kelas. Lalu simpan dengan format praktikum 06 underscore kelas masing-masing, atau F underscore nama masing-masing. Lalu nanti teman-teman tinggal submit hasilnya ke slot pengumpulan tugas yang sudah disediakan. Dan untuk minggu ini tidak ada proses pengurangan nilai. Jadi asalkan programnya berjalan lancar dan disubmit maksimal tanggal 8 April pukul 11 malam, itu tidak ada pengurangan nilai.
pengurangan nilai akan terjadi jika teman-teman mengumpulkan nilai lebih dari tanggal yang sudah ditentukan. Nah, untuk minggu depan kita akan membahas tentang 3 algoritma sorting terakhir, yaitu sisa yang tadi yang belum kita bahas, dan ada penjelasan tentang proyek UTS. Cuman proyek UTS ini sifatnya tidak wajib, itu bisa diambil oleh teman-teman yang mau mengerjakan UTS secara proyek, tidak mengerjakan UTS dengan jadwal UTS seperti biasanya. Oke, seperti itu. Selamat melakukan coding dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi hari ini. Jika seandainya masih ada yang ditanyakan dari teman-teman, ada yang belum dimengerti, silakan teman-teman isi kolom komentar di bawah. Nanti setelah selesai pembahasan, mungkin nanti akan saya jawab untuk lebih menjelaskan bagaimana pertanyaan dari teman-teman tersebut. Oke, terima kasih.